Ingat kawan-kawan ya, Sintayong aja bisa sampai level sekarang ini dengan apa? Penambahan pemain-pemain dengan lebih bagus. Dirtek Timnas belak-belakan mengaku tertarik datangkan kembali STY, tapi ada tembok penghalang besar. Apa itu? Yes, Ratu Tisha ambil alih kursi ketum PSSI, Erick Thohir fokus Menpora, publik auto sumringah. Belum genap setahun duduk di kursi Direktur Teknik PSSI, Alexander Swiers akhirnya buka suara. Nama ini sebelumnya mungkin belum sepopuler pelatih-pelatih besar, tapi di dunia kepelatihan Eropa, Swiers dikenal sebagai sosok akademis yang disiplin dan detail banget. Dan baru-baru ini, dalam wawancara internal federasi, dia bikin pengakuan yang langsung nyebar kemana-mana. Katanya begini, "Saya sangat menghormati apa yang dilakukan Sintayong untuk sepak bola Indonesia. Tentu, kalau bicara keinginan, siapa yang tidak ingin dia kembali? Tapi ada tembok besar yang belum bisa kami tembus." Kata tembok besar itu langsung jadi bahan obrolan publik. Banyak yang menduga Swiers lagi nyentil sesuatu yang nggak bisa dia ucapin langsung, yaitu politik internal federasi. Karena kalau soal finansial nggak ada masalah. STY udah bilang, dia nggak cari uang di sini. Kalau soal kualitas pelatih, nggak usah diragukan lagi. Dia yang bikin timnas punya sistem pressing rapi, punya mental tempur dan pola transisi yang jelas. Jadi tembok yang dimaksud itu apa lagi? Kalau bukan ego para petinggi. Banyak yang nggak sadar, dalam tugu federasi sekarang ada dua kubu yang udah lama gak sejalan. Satu kubu mau sistem baru yang katanya lebih terbuka dan modern. Tapi kubu satunya justru masih pengen kontrol penuh di segala keputusan teknis. Bahkan sampai hal kecil kayak daftar pemain pemusatan latihan pun bisa dipengaruhi telepon dari atas. Swiers yang dikenal idealis dan gak suka campur tangan disebut mulai frustasi karena sistem yang ia bangun dari sisi akademi dan filosofi permainan seringkali mentok di level atas. Dan disitulah ia menyebut ada tembok besar, bukan beton tapi nama-nama besar yang terlalu kuat buat disentuh. Sementara itu rumor kembalinya Sintayong terus menguat. Bahkan menurut sumber dari media Korea, STY masih jaga komunikasi dengan beberapa pemain timnas dan bilang, "Saya tidak menutup pintu untuk Indonesia." Masalahnya cuma satu, selama pucuk pimpinan PSSI belum berubah, peluang itu tipis banget. Karena menurut laporan yang sama, ada beberapa orang di dalam yang justru gak mau STY balik. Alasannya apa? Takut sistem lama, sistem yang transparan dan keras disiplin bakal menggusur kepentingan mereka. Dan disinilah semua mata mulai ngelirik ke satu hal, isu bergantian ketua umum PSSI. Karena kalau pucuknya berubah, maka arah dan keputusan teknis bakal ikut berubah juga. Dan akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu datang juga. Lewat keputusan Kongres luar biasa, Ratu Tisha Destria resmi ambil alih kursi ketua umum PSSI. Erick Thohir yang selama ini pegang dua jabatan sekaligus sebagai ketum dan Menpora memilih fokus penuh ke kementerian sesuai arahan presiden. Publik langsung meledak di sosial media. Tagger hashtag selamat datang Tisha trending. Komentar positif banjur di mana-mana. Banyak yang bilang akhirnya PSSI dipimpin orang bola lagi, bukan orang politik. Dan komentar itu bukan tanpa alasan, karena Tisha bukan nama asing. Dia pernah jadi sekjen PSSI termuda dalam sejarah, wakil Indonesia di AFC, dan salah satu arsitek awal yang dulu menandatangani kontrak kedatangan Sintayong ke Indonesia. Jadi begitu ia naik jadi ketum, publik langsung nyambungin, "Wah, STY bisa balik nih." Langkah Tisha juga gak main-main. Dalam 2 hari pertama setelah resmi menjabat, dia langsung bentuk tim evaluasi federasi yang dipimpin langsung oleh siapa lagi? Alexander Swiers. Tim ini diberi mandat buat melakukan audit teknis total, dari level akademi, timnas hingga sistem scouting daerah. Dan dalam laporan awal, Swiers disebut menulis rekomendasi yang cukup berani. Indonesia membutuhkan pelatih yang berintegritas, karakter, dan pengalaman memahami kebudayaan sepak bola kita. Sintayong memenuhi semua itu. Boom, kalimat itu bocor ke media dan langsung jadi headline besar. Netizen langsung sorak-sorai dan komentar pun muncul lagi. Kalau Tisha dan Swiers sepakat, tinggal tunggu waktu aja STY balik.
Menariknya, Tisha gak buru-buru ngasih jawaban pasti. Dalam konferensi persnya, dia bilang, "Saya tidak ingin menjanjikan sensasi, saya ingin menunjukkan progres." Tapi di balik layar, beberapa orang dalam federasi udah mulai bergerak. Tim perantara disebut udah menjalin kontak informal dengan agen STY di Korea Selatan buat membuka jalur komunikasi ulang. Bukan cuma untuk posisi pelatih utama, tapi kemungkinan besar sebagai direktur pengembangan sepak bola nasional. Kalau itu benar jadian, maka STY bakal punya kendali bukan cuma di timnas senior, tapi juga pembinaan usia muda. Bayangin, filosofi dan sistem latihan ala Korea diterapkan langsung dari U17 sampai senior. Itu bukan cuma reformasi, tapi revolusi buat sepak bola Indonesia. Dan semua ini terjadi karena satu hal, perubahan arah di pucuk pimpinan. Karena akhirnya buat pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, posisi ketum dan dirtek punya pandangan yang sama. Sepak bola bukan proyek politik tapi sistem pembinaan jangka panjang. Publik pun mulai percaya lagi. Tiger hashtag era baru PSSI muncul. Komentar-komentar seperti akhirnya ada harapan mulai ganting nada sinis yang dulu selalu muncul tiap kali federasi disorot. Sekarang semua mata tertuju pada dua nama, Ratu Tisha dan Alexander Swiers. Dua orang yang sama-sama punya idealisme. Dan kalau mereka benar-benar solid, mungkin ini pertama kalinya sejak lama kita punya federasi yang mau dengerin suara publik. Apakah Sinteyong bakal balik? Atau masih ada tembok lain yang siap dibangun lagi? Nggak tahu. Tapi satu hal pasti, perubahan udah mulai. Dan kali ini bukan karena janji, tapi karena keberanian orang-orang yang masih percaya bahwa sepak bola bisa bersih, asal dijalankan oleh orang yang benar. Karena pada akhirnya sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal sistem, karakter, dan kepercayaan rakyatnya. Dan kalau itu semua balik, mungkin kita gak cuma nunggu piala, kita lagi nyiapin masa depan.